Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk, dan berada di bawah selimut. Polisi masih menyelidiki kasus dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna mengungkap penyebab pasti tewasnya korban. Sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Di Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, Ayus melaporkan. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video anarkis aksi pengeroyokan sekelompok pemuda anggota gangster terhadap seorang pria di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemuda tersebut bertubi-tubi menganiaya korban yang sudah tak berdaya, pukul dan ditendang. Kejadian bermula saat salah seorang anggota gangster meneriaki korban yang tengah melintas sebagai anggota gangster. Warga yang saat itu tengah ramai seketika percaya dengan teriakan seorang pelaku yang memprovokasi. Korban pun diserang hingga tak berdaya yang kini kondisinya kritis. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap korban bukan anggota gangster, namun tak sengaja melintas di lokasi kejadian. Sementara salah seorang pelaku yang berteriak melainkan anggota gangster yang sebenarnya. Karena tahu di sebelah dia ada balap liar, rame, ada warga juga di sekitar banyak. Alhasil mereka percaya dengan teriakan salah satu dari tersangka itu. Diseret sesuai dengan video yang viral di media sosial. Dan ternyata pelaku-pelaku ini sebenarnya adalah gangster. Pelaku mengaku tak terima dengan sikap korban yang hendak membubarkan aksi balap liar yang tengah digelar anggota gangster. Kini, para pelaku ditahan Polresta Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramon Putra melaporkan. Detik-detik kebakaran yang melahap bus PO Haryanto terekam kamera warga. Api yang berasal dari bagian belakang langsung melahap badan bus di tengah jalan raya Temanggung, Jawa Tengah. Beruntung seluruh penumpang bus berhasil dievakuasi menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal saat bus yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju Pati. Sesampainya di desa Kerajaan Pringsurat tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang bus dan mengeluarkan percikan api.
Jeblok gitu. Bagian apa, Pak? Belakang. Belakang. Jebloknya pelan, enggak keras gitu. Kita mau berhenti udah api. Oh, langsung apinya udah gede. Iya. Percikan api yang muncul membuat penumpang panik. Seketika para penumpang bus langsung berlari keluar bus untuk menyelamatkan diri. Keluar atau Iya, lari keluar. Lari keluar. Ini ibu mau kemana, Bu? Mau tujuan ke Kudus karena ada berduka, Mas. Kakak saya kan tidak ada. Oh gitu. Iya, kemarin. Polres Temanggung masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara para penumpang dijemput oleh bus lain yang akan mengantar hingga ke tujuan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Dalam insiden ini, ada penumpang lain yang juga terluka terkena pecahan kaca. Lewat keterangan di media sosial, pihak PT KAI menyatakan peristiwa terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Srowot di Jawa Tengah. Setibanya di stasiun Solo Balapan, kedua penumpang diperiksa dan diobati oleh tim medis dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi. PT KAI juga sampaikan permohonan maaf dan tidak menoleransi segala bentuk vandalisme terhadap kereta api. PT KAI akan menyelidiki pelaku vandalisme dan pelaku bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 15 hingga 20 tahun. PT KAI memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya, karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara kian menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim dan petugas gabungan mengamankan 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Petugas menyisir satu persatu kamar penginapan untuk mengungkap aktivitas prostitusi online yang meresahkan warga. Dalam salah satu penggerebekan, seorang wanita diduga PSK bahkan ditemukan bersembunyi di dalam lemari. Bahkan polisi harus masuk melalui jendela belakang penginapan dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Para wanita tersebut kemudian digelandang ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Pengawasan ini diharapkan mampu menjaga nama baik ibu kota Nusantara dari segala bentuk aktivitas yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.